saya datang ke sini, Pak. Kebetulan saya lewat sana, Pak. Lewat Jatiroto, Pak. Saya jalan, loh, ternyata jalannya kurang bagus, Pak. Banyak yang bolong-bolong gitu ya. Nah, padahal SMP Negeri 1 Sumber Baru ini kan sebagai tempat ini sekolah adiwiyata provinsi menuju tingkat provinsi. Nah, kalau kondisinya jalan begitu kan istilahnya kurang begitu mengenakkan terhadap provinsi gitu ya. Apa sih, Pak, harapannya, Pak, terhadap permasalahan jalan yang ada yang menuju ke SMP Negeri 1 Sumber Baru ini, Pak? Terima kasih ya. Memang kalau kita lihat sekolah kami ini diupdate dari 2 makam umum. Tapi kalau sudah masuk di lokasi, makamnya sudah hilang sama sekali. Jadi seperti taman wisata. Namun harapan kami jalan rupanya itu tidak berimbang dengan keadaan sekolah yang sekarang lagi ngetren-ngetrennya dinilai oleh tingkat provinsi. Ya kami mohon, karena jalan yang jelek itu tinggal satu ini. Satu ini miliknya provinsi atau miliknya kabupaten. Kalau timurnya, baratnya itu sudah bagus semua, mulus, hot mix semua. Tapi yang di muka SMP ini hanya ditambal-tambal begitu saja. Akhirnya kalau orang lewat ini ya gejeglong begitu. Harapan kami ini dari pihak kabupaten, karena ini wakil daripada Kabupaten Jember, mohon jalan ini supaya dapat mengimbangi sekolah yang akan maju adiwiyata tingkat provinsi, sehingga kenyamanan dari tim provinsi jika berkunjung mengadakan studi lapangan penilaian adiwiyata tingkat provinsi bisa berjalan dengan baik. Memang enak menjadi guru. Karena memang mendapat uang sertifikasi. Memang luar biasa SMP 1 Sumber Baru. Terus berjuang untuk masuk provinsi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Selamat berjumpa kembali bersama Lukman Republik dari media nasional Sinopsis.co.id dan media rilisfakta.com. Hari ini media Sinopsis.co.id ada di SMP Negeri 1 Sumber Baru dalam rangka mengikuti kegiatan peliputan persiapan sekolah adiwiyata tingkat provinsi Jawa Timur. Dan pada hari ini Lukman Republik bersama Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Sumber Baru, yaitu Bapak Rudai SPD MMPD. Untuk lebih jelasnya, mari kita ikuti wawancara media Sinopsis.co.id bersama Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Sumber Baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan persiapan SMP Negeri 1 Sumber Baru untuk mengikuti program sekolah adiwiyata tingkat provinsi Jawa Timur, Pak, sejauh mana persiapan SMP Negeri 1 Sumber Baru dan apa harapannya, Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMP Negeri 1 Sumber Baru sudah mencanangkan untuk tahun ini maju ke tingkat provinsi, yaitu tentang sekolah adiwiyata. Ini persiapannya memang setelah lolos dari kabupaten, adiwiyata kabupaten, kita sudah berbenah diri untuk menuju yang lebih baik. Untuk itu pada hari ini memang ada persiapan penilaian yang dipandegani oleh DLH Kabupaten Jember. Nah, untuk itu kami mohon doanya untuk hari ini, mudah-mudahan apa yang dicanangkan oleh provinsi yang kemarin datang ke sini tanggal 27 Desember tahun 2022 sudah datang ke sini bersama 4 sekolah atau ditambah 13 sekolah yang lain yang lolos tingkat Kabupaten Jember, diadakan pembinaan dari tingkat provinsi. Mudah-mudahan SMP Negeri 1 Sumber Baru untuk hari ini dokumennya lengkap sesuai dengan yang ada di lapangan. Dan mohon doanya untuk semuanya. Terima kasih. Waktu saya datang ke sini, Pak, kebetulan saya lewat sana, Pak, lewat Jatiroto, Pak. Saya jalan, loh, ternyata jalannya kurang bagus, Pak. Banyak yang bolong-bolong gitu ya. Nah, padahal SMP Negeri 1 Sumber Baru ini kan sebagai tempat ini sekolah adiwiyata provinsi menuju tingkat provinsi. Nah,
kalau kondisinya jalan begitu kan istilahnya kurang begitu mengenakkan terhadap provinsi gitu ya. Apa sih Pak harapannya Pak terhadap permasalahan jalan yang ada yang menuju ke SMP Negeri 1 Sumber Baru ini Pak? Terima kasih ya. Memang kalau kita lihat sekolah kami ini diapit dari 2 makam umum. Tapi kalau sudah masuk di lokasi, makamnya sudah hilang sama sekali. Jadi seperti taman wisata. Namun harapan kami jalan rupanya itu tidak berimbang dengan keadaan sekolah yang sekarang lagi ngetren-ngetrennya dinilai oleh tingkat provinsi. Ya kami mohon karena jalan yang jelek itu tinggal satu ini. Satu ini miliknya provinsi atau miliknya kabupaten. Kalau timurnya, baratnya itu sudah bagus semua, mulus, hot mix semua. Tapi yang di muka SMP ini hanya ditambal-tambal begitu saja. Akhirnya kalau orang lewat ini ya kejeglong begitu. Harapan kami ini dari pihak kabupaten karena ini wakil daripada Kabupaten Jember, mohon jalan ini supaya dapat mengimbangi sekolah yang akan maju adiwiyata tingkat provinsi sehingga kenyamanan dari tim provinsi jika berkunjung mengadakan studi lapangan penilaian adiwiyata tingkat provinsi bisa berjalan dengan baik. Oke, terima kasih kesempatannya Pak ya. Matur nuwun. Demikian wawancara Lukman Republik dari media nasional Sinopsis.co.id bersama Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Sumber Baru Bapak Rudai SPD MMPD, di mana pada intinya Bapak Kepala Sekolah dan jajaran SMP Negeri 1 Sumber Baru yaitu SMP Negeri 1 Sumber Baru bisa mendapatkan penghargaan sebagai sekolah adiwiyata tingkat provinsi. Dan yang kedua, harapannya kepada yang terhormat Bapak Bupati Jember, Bapak Insinyur Haji Hendi Siswanto ST IPU, karena sekolah SMP 1 Sumber Baru ini membawa nama baik, nama harum Kabupaten Jember untuk menuju tingkat provinsi. Mohon dengan hormat untuk jalan menuju SMP 1 Sumber Baru sepanjang kira-kira 300 meter untuk diperbaiki atau di hotmix. Demikian wawancara kami Lukman Republik dari media nasional Sinopsis.co.id. Sampai jumpa lagi dengan wawancara yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini Pak yang kok nampak lu Ya, ini SMP Negeri 1 Sumber Baru, sekolah ramah anak. Dan ini sekilas SMP Negeri 1 Sumber Baru. Jadi kita masuk ke SMP Negeri 1 Sumber Baru langsung disambut oleh tanaman menghijau dengan Bapak Kepala Sekolah SD Buhita Tanggul, Bapak Dr. Muhammad Burhanuddin Harahap, SP, SPD, MPD, ikut hadir di SMP Negeri 1 Sumber Baru. Ya, Taman Anggrek. Lagi ngapain nih, Dek? Mau ngisi air.
Oh, nanti dinaikkan ke sini ya? Ya nanti kalau pas Nah, ini sayur mayur hidroponik. Asik lur nih lur ya. Ini suasana air mengalir untuk relaksasi asik. Musik alam, musik air. Ya. Yang ada di SMP Negeri 1 Sumber Baru. Tuh musiknya, ya enak ada musiknya ya. Nah. Bener. Untuk relaksasi, musik, air, gemericik air. Dari jurnalis Bapak Lukman yang luar biasa selalu memviralkan kegiatan Adiwiyata. Alhamdulillah dengar sambutannya beliau, Bapak Kepala Sekolah yang begitu luar biasa sehingga tadi di mobil sudah ngantuk, akhirnya jadi segar kembali mendengar suaranya Pak Rudari. Beliau sangat antusias sekali untuk bagaimana bisa masuk ke tingkat provinsi. Memang harus demikian. Ya. Kita tim DLH datang ke sini, memang salah satunya adalah untuk menilai apakah nanti skornya bisa masuk ke provinsi atau tidak. Ya. Tapi kita akan berupaya bagaimanapun ini harus bisa masuk, karena memang ada nilai minimal, ya, nilai minimal yang memang menjadi salah satu persyaratan untuk mengikuti calon sekolah Adiwiyata tingkat provinsi. Jangan khawatir Pak Kepala Sekolah, kita akan all out untuk membantu jenengan. Kita akan all out untuk membantu jenengan bagaimana ini bisa lolos di tingkat provinsi, bahkan sampai mendapat penghargaan. Kemarin sudah 13 penghargaan kepada sekolah Adiwiyata yang diberikan oleh Bupati Jember. Sekarang 4 yang kita usulkan untuk menjadi calon sekolah Adiwiyata tingkat provinsi. Salah satunya adalah SMP Negeri 1 Sumber Baru. Tentu nanti secara teknis beliaunya Ibu Kabid akan menyampaikan bersama Bu Menteri dan Bu Bibit selaku Kasih akan menyampaikan apa yang menjadi keharusan untuk bisa diterima untuk ikut calon sekolah Adiwiyata tingkat provinsi. Ya, terutama masalah dokumennya, dokumennya nanti kekurangannya apa, dan nanti verifikasi di lapangan itu harus bagaimana. Ya. Karena bagaimanapun juga dua-duanya akan dilihat oleh tingkat provinsi. Makanya saya terima kasih semangatnya Pak Rudai beserta para guru, juga para siswa-siswinya yang sangat luar biasa. Karena benar apa kata beliau tadi, membawa benderanya kabupaten, ya, membawa benderanya kabupaten. Tapi bendera kabupaten itu sudah berkibar, salah satunya adalah peranannya sekolah, ya, termasuk sekolah SMP Negeri 1 Sumber Baru. Untuk bagaimana bisa mencapai mendapatkan penghargaan Adiwiyata tingkat provinsi. Tadi beliaunya sudah pesan ojo kafe, nanti Pak Tarman saya suruh membina. Ya udahlah, nanti kesampannya Pak Rudari di mana kita siap untuk mempertimbangkan kembali. Karena kalau sudah dibina oleh Pak Rudari rata-rata sekolahnya senang gitu, makanya jadi rebutan. Jadi rebutan. Ya, figur akhirnya Pak Rudari ini untuk Adiwiyata menjadi figur, ya, seperti itu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, saya juga tidak akan berlama-lama karena yang penting adalah penilaian. Sejatinya saya mau sambutan 40 menit, tapi karena waktu sehingga harus kita persingkat. Ya. Tapi karena ini saya membuat satu keistimewaan, saya beri pantun untuk dengan Pak Rudari. Memang enak menjadi guru,
Cakep. Karena memang mendapat uang sertifikasi. Oh, dapat. Memang luar biasa STP satu sumber baru. Terus berjuang untuk masuk provinsi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, nama saya Lili Rismawati, sarjana sosial. Kami bertugas sebelumnya di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten sebelum kami diberi amanah untuk menjalankan tugas di Dinas Lingkungan Hidup. Kami di sini menggantikan posisi Pak Fauzi sebelumnya yang saat ini beliau menjadi camat Semboro. Jadi mudah-mudahan apa yang sudah beliau laksanakan terkait dengan program Akiwiyata yang sampai dengan jenjang kabupaten dapat penghargaan, mudah-mudahan ke depan kami optimis dan berharap bisa masuk ke tingkat provinsi, bahkan bisa sampai mandiri. Walaupun tadi Bapak Kepala Sekolah menyampaikan belum secara ini sikil dari kaki jadi sikil, kaki jadi kepala gitu ya, tapi jangan sampai ya Pak ya, kasihan nanti daduk-daduk Pak ya, kaki ya apapun itu Pak. Monggo, karena momen ini adalah bukan suatu lomba, tapi Akiwiyata ini adalah suatu penghargaan kepada sekolah yang mampu menjalankan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan, yang kami berharap menjadi momentum yang sangat pas dan tepat untuk peduli terhadap lingkungan. Melalui sekolah adalah sarana yang pas, karena di sekolah ini merupakan bagaimana kita nanti anak didik kita tumbuh dan berkembang karakter mulai ditumbuhkan sejak ini, dan mereka peduli dan cinta terhadap lingkungan sekitar. Goalnya nanti tidak hanya sekedar penghargaan, tapi keberlanjutan, karena ini merupakan suatu karakter dan kebiasaan yang nanti bisa ditularkan kepada masyarakat secara umum. Yang paling menarik pada saat kami masuk ke pada awal tadi kita masuk, di situ sudah banyak trofi penghargaan Pak Kepala Sekolah ini luar biasa. Jadi ada banyak prestasi. Yang paling menarik juga di situ ada ramah anak, gitu ya. Selain lingkungan, di situ juga ada slogan ramah anak. Ini luar biasa Pak Kepala Sekolah. Mudah-mudahan dengan adanya dukungan sinergi dari warga sekolah di sini dan pemerintah, mudah-mudahan sekolah SMP 1 Sumber Baru ini bisa menjadi Akiwiyata tingkat provinsi. Karena siang hari ini kami Penila akan melakukan verifikasi akhir dokumen sebagai syarat untuk maju ke jenjang tingkat provinsi. Mungkin tidak terlalu berlama-lama, tadi sudah disampaikan, ini tidak lupa pidato Pak, karena tim ini segera bekerja, gitu ya. Karena kemarin kita juga insya Allah sampai jam 3:30 supaya tidak mengganggu aktivitas juga di sekolah. Mungkin itu kiranya dari kami, kurang lebihnya kalau mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kelas berapa, Dek? Kelas 7. Kelas 9. Gimana? Sekolah di sini ya enak ya? Adem. Jadi nyaman untuk belajar ya? Karena lingkungannya asik ya. Bisa untuk selfie-selfie juga. Ya. Dengan adik siapa? Putri Ramaria. Dengan membenahi lingkungan, saat sebelumnya kalau sudah bersih dibuat lebih bersih lagi, kalau sebelumnya sudah indah ya kita buat lebih indah lagi ya, sehingga keuntungannya pun ya jelas kembali kepada kita. Jadi sekolah kita akan semakin bersih, semakin indah dan sebagainya. Kemudian ya, kemudian lebih nyaman untuk belajar, anak-anak ini lebih nyaman. Juga yang lebih penting lagi juga kita memberikan pembelajaran bagi anak-anak kita bahwasanya kebersihan, keindahan dan kenyamanan lingkungan itu sangat penting. Khususnya untuk belajar juga penting. Kemudian nanti harapannya nanti budaya-budaya yang ada di sekolah ini bisa dipraktekkan nanti di sekolah, di rumah mereka masing-masing. Sehingga orang tuanya mungkin akan tahu anak saya ada perubahan perilaku dari yang biasanya tidak suka keindahan, karena sekolah dibiasakan untuk lingkungan yang indah, maka anak-anak itu punya inisiatif di rumah mereka, di lingkungan keluarga mereka membudayakan hidup bersih, hidup sehat dan hidup yang indah. Mungkin seperti itu, Pak. Satu kata kunci tadi, Pak ya. Nggih. Perubahan perilaku. Ya, perubahan perilaku. Terutama merubah mindset ya. Ya, perubahan perilaku ya. Ya, perubahan perilaku. Itu, Pak, ya. Ya, perubahan perilaku atau pendidikan karakter ini kan butuh waktu yang lama dan kontinu, Bapak.
Sehingga kalau mungkin lingkungan ini dengan 1 bulan 2 bulan bisa kita sulap menjadi lingkungan yang indah, yang baik. Tapi perilaku ini perlu berbulan-bulan, mungkin bertahun-tahun, sehingga ini yang lebih sulit. Ini harapan kita perilaku anak-anak bisa berubah untuk hidup bersih, hidup indah, atau perilaku adiwiyata ini bisa dipraktekkan di rumah mereka masing-masing, di lingkungan keluarga mereka, mungkin seperti itu. Kalau melihat kondisi ini, kondisi SMP Negeri 1 Sumber Baru ini yang cukup wow, gitu ya, dengan nuansa hijau, nah, tentunya ini sangat membutuhkan biaya yang cukup besar, Pak ya. Nah, bagaimana dengan masalah pembiayaan, Pak? Ya, untuk pembiayaan utama yang jelas kita anggarkan dari dana operasional sekolah. Jadi RKS dan RKS-nya di dalamnya kita masukkan untuk program-program adiwiyata. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah melibatkan stakeholder yang ada di sekolah, terutama dari siswa dan dari bapak ibu guru. Sehingga siswa juga kita libatkan. Misalnya anak-anak diminta untuk yang punya bunga, yang punya tanaman untuk memberikan atau menyumbangkan tanaman ataupun bunganya itu yang ada di rumah dibawa ke sekolah. Sehingga kalau di SMP Negeri 1 Sumber Baru ini hampir 500 siswa, berarti sekitar ada hampir 500 tanaman yang dari siswa, juga dari bapak ibu guru juga sama seperti itu. Sehingga kita tidak terlalu kewalahan malah dalam hal pembiayaan itu, karena ada beberapa yang memang mandiri dari anak-anak ataupun dari bapak ibu guru, kan seperti itu. Jadi selain dana BOS juga adanya sinergi kolaborasi antara wali murid, komite sekolah, betul, gitu, nggih, betul. Jadi adanya sinergitas antara program sekolah dengan wali murid. Sehingga kita tidak bosan-bosannya untuk menyampaikan program-program kita kepada wali murid. Sehingga nantinya wali murid bisa berperan aktif juga dalam membentuk ini sekolah kita yang seperti ini. Banyak sekali bantuan-bantuan dan sumbangan-sumbangan khususnya dari wali murid, seperti itu. tamu dari Kecamatan Panti, tepatnya SD Negeri Pakis 1, yaitu dengan Bapak Sahroni SPD, Kepala Sekolah SDN Pakis 1, yang juga sebagai Ketua PGRI Kecamatan Panti, juga hadir di SMP Negeri 1 Sumber Baru dalam rangka asistensi sekolah adiwiyata tingkat provinsi Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini apa nih, Dek? Produk apa, Dek? Pupuk organik ya? Buat sendiri? Bahannya apa nih, Dek? Dedaunan. Empatnya untuk merangsang. Ada pupuk organik. Ini dari kaleng bekas Indomelek. Ya. Untuk apa nih? Tempat bunga. Ya, itu apa? Ini kelas berapa? Kelas 9. Ini produksi kompos dari SMP Negeri 1 Sumber Baru nih, Lur. Dari dedaunan. Oke, makasih. Assalamualaikum. Saya mencoba ngicipi bunga telang produksi SMP Negeri 1 Sumber Baru, di mana bunga telang ini adalah produksi SMP Negeri 1 Sumber Baru, tanam bunga sendiri dan ini dijadikan minuman. Saya coba. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, anap, nikmat, adem. Dari mana, Pak? Dari SDN Baitul Amin 02. SDN Baitul Amin 02 Jember. Sudah hadir juga di SMP Negeri 1 Sumber Baru. Ada 6 itu toh, 6 aspek toh? Ya.
Wah, ini apa nih? Hah? Pogja apa? Toga. Ada yang kantin. Oh, ini toga. Ada bidara, ada sambiloto. Ya. Ya, bidara, sambiloto. Ya, bagi yang belum tahu tanaman obat sambiloto atau Andrographis paniculata. Ya, inilah. Sambiloto. Ini apa? Jeruk purut. Jeruk purut. Sebelahnya jeruk purut ini apa nih? Buat masak. Buat masak gini apa nih namanya? Ini yang jeruk purut nih. Ini jeruk purut. Nah, yang satunya ini apa nih? Oh, ya. Ini yodium. Yodium atau ya, yodium bahasa latinnya Jatropha indica. Ya, tidak buaya, ada pegagan, bawang prei, seledri, apium graveolens, kucai. Wah, baru tahu nih aku kucai nih. Kucai. Apa kucai ini? Buat masak ya? Oh, seperti bawang, tapi bukan bawang ya. Sirih, tahu aku kalau sirih. Nah, ini pecah beling. Pecah beling. Strobilanthes crispa. Bawang Dayak. Wah, ada bawang Dayak juga nih, pegagan. Itu apa itu? Hah? Hah? Ada tanaman toga ya, tanaman toganya di sana. Oh, ini kan tanaman apa? Toga kan? Buat kayak ini buat masak-masak. Oh, masak-masak. Ada kemangi. Ini juga masak-masak nih kemangi ini. Iya. Ya, terong, kebutuhan rumah tangga ya ini. Ya. Oh, ini markisa yang kecut nih. Jambu air. Toganya di sana ya. Ada apa? Ada kencur. Jahe, temulawak. Nah, ini tanaman toga. Ini sirih merah nih toga nih. Sirih merah untuk obat nih. Ya, sirih merah. Sirih merah. Kencur. Belimbing bulu. Ada kencur, pisang balin, nah, pisang kepok, temulawak. Lengkap nih. Hah? Ada ini serai nih, serai. Serai atau ya, ini tanaman serai. Cymbopogon citratus ya. Kelas berapa deh? Kelas 7? 9. Yang kelas 7 siapa? Namanya siapa? Hah? Anggi, Anggita. Anggi Sriwayuni, tak kira Anggita. Yang kelas 9. Firda Komaria. Pogja ini ya. Pogja Toga Adiwiyata, SMP Negeri 1 Sumber Baru. Ya, terima kasih. Demikian informasi Lukman Republik. Sampai jumpa lagi dengan informasi yang lain. Jangan lupa turut like, subscribe, and comment. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.